Halo semuanya, it's me Joko. Selamat datang kembali di channel Josu. So pada video kali ini kita akan belajar tentang new chapter, especially for grade 7, khususnya untuk kelas 7. Yang akan kita pelajari adalah chapter 6 dengan judul We Love What We Do. Kita mencintai apa yang kita lakukan. Di bawahnya terdapat 5 gambar. Gambar yang pertama adalah seorang petani, gambar yang kedua adalah seorang guru, gambar ketiga adalah seorang ibu rumah tangga, keempat adalah seorang dokter, dan kelima adalah siswa. Semua ini berhubungan dengan profesi atau pekerjaan seseorang. Makanya judulnya adalah We Love What We Do. So pada chapter ini we will learn to ask for and give information related to actions, functions of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Kita garis bawahi kata yang berhubungan dengan chapter ini, yaitu actions or functions of people, animals, and things. So pada chapter kali ini kita itu belajar tentang the actions of people, aksi atau tindakan dari orang. Kemudian the actions of animal, tindakan dari hewan, dan functions of things, yaitu fungsi kata benda. Kita khususkan video kali ini tentang the actions of people. The actions of people ini berhubungan dengan apa yang mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-hari mereka. What they do in their daily life. So you have to pay attention to how to ask one's job and activity. Kalian harus memperhatikan tentang bagaimana menanyakan pekerjaan seseorang dan aktivitas mereka. Di sini ada dialog. Yang perlu kalian lakukan adalah pay attention, listen carefully, and repeat. Memperhatikan, mendengarkan dengan baik, dan mengulanginya. Are you ready? Oke, mari kita mulai. Good morning. Good morning, Miss Mutia. Today we are going to learn about jobs and professions. Benny, what does your father do? My father is a farmer. He plants and grows rice. That's great. How about you, Dayu? What does your father do? He is a teacher. He teaches mathematics in junior high school. That is wonderful. Lisa, how about your mother? What does she do? She is a housewife. She takes a good care of us and our house. That's excellent. What does your mother do, Udin? She is a surgeon. She performs operations on her patients. That is excellent. How about you, Edo? What do you do? I'm a student. That's good. Now, do you want to know what your other friends' parents do? Yes, we do. So di sini kita akan fokus pada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan jobs dan pernyataan tentang apa yang mereka lakukan. Di sini ada kalimat what does your father do? Ini adalah jenis pertanyaan untuk menanyakan job seseorang, pekerjaan seseorang, dan apa yang mereka lakukan. What does your father do? Right, kemudian di sini ada jawabannya, yaitu my father is a farmer. Ini adalah jawaban untuk menyatakan jobsnya. Kemudian yang kalimat selanjutnya adalah he plants and grows rice. Ini menyatakan actionsnya atau activity-nya. Yang dilakukan seorang petani adalah he plants and grows rice. Ada dua jenis jawaban di sini ya. Yang pertama itu disebutkan jobsnya dulu. Yang kedua disebutkan activity dari jobnya, dari pekerjaannya. Apakah ada kalimat selanjutnya? Ya, ada, yaitu what does your father do? Sama dengan pertanyaan yang pertama tadi, what does your father do? Jawabannya adalah he is a teacher. Ini adalah jobsnya. Kemudian untuk aktivitasnya sebagai seorang teacher adalah he teaches mathematics in junior high school. Ini adalah actionsnya atau activity-nya. Selanjutnya adalah what does she do? What does she do? She ini merujuk kepada Lisa's mother, ya. What does she do? Ini sama dengan pertanyaan what does your mother do? Ya, she di sini adalah your mother atau Lisa's mother. Oke, jawabannya adalah she is a housewife. Dia adalah seorang ibu rumah tangga. Ini adalah jobsnya, jenis pekerjaannya ya. Kemudian, she takes a good care of us and our house. Ini adalah activity-nya sebagai seorang ibu rumah tangga. Next,
What does your mother do? Di sini ditanya lagi, what does your mother do, Udin? Jawabannya adalah she is a surgeon. Itu adalah pekerjaannya, yaitu a surgeon, dokter bedah. Kemudian untuk aktivitasnya adalah she performs operations on her patients. Dia melakukan operasi terhadap pasien-pasiennya. Itu merupakan actions, aktivitas dari seorang surgeon, ahli bedah. Dan ini adalah pertanyaan yang terakhir, what do you do? Alright, jawabannya adalah I am a student. To ask one's professions, yaitu bagaimana kita menanyakan profesi seseorang. Tadi sudah saya sampaikan, di sini adalah pertanyaannya. Yang pertama adalah what does your father do? What does your father do? What does your mother do? What does your mother do? And what do you do? What do you do? Dari pertanyaan itu kita belajar question types-nya. Question types atau tipe pertanyaannya. Yang pertama adalah what do, yang kedua adalah what does. What do and what does. What do ini digunakan untuk subjek you and they. Contohnya tadi what do you do. Kemudian they, what do they do. Sedangkan what does yaitu untuk subjek he dan she. Contohnya adalah what does he do atau what does she do. Ini sama dengan what does your father do atau what does your mother do untuk she-nya. Kalian bisa ulangi berlatih dengan teman-teman kalian untuk mengatakan kalimat ini. Untuk mempraktekkan bagaimana bertanya dengan menggunakan pertanyaan ini. Right, untuk response types-nya, yang pertama adalah bagaimana kita mengucapkan jobs-nya, pekerjaannya, yaitu my father is a farmer. Ini adalah jenis kalimat nominal sentence. Dengan rumus seperti ini, subjek yang ditambah dengan be-nya, kemudian ditambah dengan profession-nya. Yang pertama yaitu he is a teacher, yang kedua she is a housewife, kemudian she is a surgeon, dan yang terakhir adalah I am a student. Semuanya ini dalam bentuk nominal sentence, yaitu untuk memberikan definisi pekerjaan terhadap subjeknya. Alright, response types yang kedua yaitu activity-nya atau aktivitasnya. Kita lihat he plants and grows rice. He plants and grows rice. Ini adalah jenis verbal sentence dengan ditandai dengan kata kerja plants and grows. Nah, rumusnya adalah subjek yang ditambah dengan kata kerja. Kata kerja ini bisa ditambah dengan s atau es jika subjeknya adalah he seperti contohnya itu. Kemudian ditambah dengan objek. Ada beberapa contoh dari dialog tersebut, yaitu satu, she teaches mathematics. Dia mengajar matematika. Kemudian yang kedua, she takes a good care of us and our house. Kemudian yang ketiga adalah she performs operations. Tanyalah kepada 5 dari teman kalian tentang pekerjaan orang tua mereka. Ya, kalian bisa menggunakan pertanyaan yang tadi. Kemudian let your friends respond to you. Jadi biarkan teman kalian merespon pertanyaan-pertanyaan kalian. Let's talk about habits. Mari kita berbicara tentang habits atau kebiasaan. Sebelum itu, make a list of the statements related to the habits of the people in the conversations coming up. Jadi buatlah kalian daftar pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan kebiasaan dari orang dalam percakapan-percakapan yang akan kita tampilkan berikut ini. Tabelnya seperti ini. Nomor 1 contohnya adalah I always arrive at school early. Ini adalah contoh statement yang berhubungan dengan habits atau kebiasaan. Kalian bisa buka di halaman 137. Oke, langsung saja kita ke dialognya. Listen and repeat. Kalian dengarkan dan ulangi. Good morning, Benny. Good morning, Siti. How are you today? I'm doing very well. You arrive very early. Do you arrive early every day? Yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6. I don't want to be late. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Dayu is not here. She's late. Don't worry. I will help you clean the classroom. Thank you, Siti. You always help other people. You're welcome, Benny. Di sini ada tipe yes no questions yang digunakan, yaitu pertanyaan yang jawabannya itu antara yes atau no. Pertanyaan yang pertama sudah saya tandai di situ, yaitu do you arrive early every day? Ini adalah
pertanyaan untuk menanyakan apakah seseorang itu melakukan kebiasaan tertentu atau tidak. Do you arrive early every day? Apakah kamu datang lebih awal setiap hari? Karena ini tipe pertanyaan yes no question, yang jawabannya yes atau no, maka jawabannya kalau yes berarti yes I do. Kalau nanti no berarti no I don't. Kalian bisa melihat materi ini dalam simple present tense atau bagaimana bertanya dalam simple present tense. Videonya sudah ada, kalian bisa cari di channel Jiasu, oke? Kemudian selanjutnya yaitu yang menyatakan habits-nya atau kebiasaannya. Kalimatnya adalah I always come to school early. Saya selalu datang ke sekolah lebih awal. Ini adalah kebiasaan dengan adanya kata always, selalu. Jika kalian menggunakan kata always atau selalu, itu merupakan kebiasaan. I always come to school early. Kemudian yang lain lagi adalah I always leave home at 6. Saya selalu meninggalkan rumah jam 6 pagi. Kemudian yang selanjutnya adalah you always help other people. Ini juga merupakan kebiasaan atau habits. You, kamu selalu membantu orang lain. Mari kita menuju ke dialog selanjutnya. Let's study together again tomorrow. Do you study every day? Yes, I do. I always study every day. That's why you always get good grades. You always study every day. I do, and I enjoy it. Di sini kita bisa temukan yes no question-nya, yaitu do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Di sini dijawab oleh Dayu, yes I do. Ya, saya belajar setiap hari. Kemudian untuk kebiasaan dari Dayu adalah habits-nya. You always study every day. Kamu selalu belajar setiap hari. Atau Dayu di situ mengatakan I always study every day. Sama saja ya. Next, Lisa, let's jog tomorrow morning. What time? At 6 in the morning. Okay, do you always jog every weekend? Not only on weekend, I usually jog 3 times a week. That's why you always look very fit. Thank you. Okay, I'll be at your house at 6 in the morning tomorrow. See you. See you, Edo. Di sini untuk yes no question-nya bisa kita temukan yaitu do you always jog every day? Apakah kamu selalu pergi jogging every weekend, setiap weekend? Nah, sebenarnya kalau jawaban yes atau no tinggal jawab yes I do. Tapi di sini dijawab not only on a weekend. Ya, tidak hanya pada weekend saja. Oke. Selanjutnya untuk habits-nya di sini untuk kebiasaannya adalah I usually jog 3 times a week. Kita juga menggunakan kata usually yang artinya biasanya. Itu juga merupakan kata yang digunakan untuk menunjukkan kebiasaan atau habits. I usually jog 3 times a week. Guys, let's go to the park this weekend. That sounds a good idea. Yes, let's go there on Saturday. I love the park. I always go there every afternoon. I'll go with you guys. Edo, will you join us? Of course I will. Untuk habits atau kebiasaannya dalam dialog ini yaitu I always go there every afternoon. Saya selalu pergi ke sana setiap siang hari. Itu merupakan kebiasaan. Kemudian untuk yes no question-nya di sini ada yaitu will you join us? Maukah kamu bergabung dengan kita? Maka di sini jawabannya kalau iya berarti yes I will atau no I will not. Gitu ya. Benny, let's go to school early tomorrow, so we can study together before the English test. I'm sorry I can't. I help my mom wash the dishes before I go to school. Do you always help your mother every morning? Yes, I do. I always help my mom whenever I can. That's great. Hey, let's study together this afternoon. We don't need to wait until tomorrow. Yes, sure.
That's a good idea. Di sini kita temukan yes no questions yang digunakan adalah do you always help your mother every morning? Apakah kamu selalu membantu ibumu setiap pagi? Dijawabnya yes I do. Kalau no berarti dijawabnya no I don't. Kemudian untuk kalimat habits atau kebiasaannya yang digunakan adalah I always help my mom whenever I can. Saya selalu membantu ibu kapanpun saya bisa. Ini adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan habits atau kebiasaan. Kalian buka halaman 138 di buku paket kalian. Kalian ask 5 of your friends about their habits using yes no questions. Tanyalah 5 dari teman kalian tentang kebiasaan mereka menggunakan pertanyaan berbentuk yes atau no. Kalian bisa gunakan rumus seperti ini. Do you ditambah dengan always atau usually. Always itu artinya selalu, usually artinya biasanya. Kemudian ditambah dengan verb atau kata kerja dan objek atau complement, objeknya atau pelengkapnya. Kemudian gunakan keterangan waktu juga. Contohnya seperti ini. Do you always water your flower every morning? Apakah kamu selalu menyirami bunga kamu setiap pagi? Water itu adalah kata kerjanya, yaitu menyirami. Your flower adalah objeknya. Dan every morning adalah kata keterangan waktunya. Contoh yang selanjutnya yaitu do you always wash your shoes every weekend? Nah, biarkan teman kalian menjawab pertanyaan kalian dan put your friend's response into this table. Taruhlah respon dari teman-teman kalian ke dalam tabel berikut ini. Di sini ada friend's name. Ya, kalian masukkan nama teman kamu, kemudian jenis pertanyaan yang kalian ajukan juga, dan jawabannya. Kalian bisa tulis jawabannya seperti ini. Kita ambil satu contoh. Di situ, do you study every day? Do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Jawabannya adalah yes I do. I study every day. Kalian tulis dengan lengkap ya. Yes I do. I study every day. Refleksi pada pembelajaran kali ini yaitu now we know to ask about someone related to her or his habit. Sekarang kita tahu bagaimana bertanya seseorang tentang kebiasaan mereka. Yang pertama tadi kita menggunakan kata do you always. Do you always yang bentuknya yes no question yang sudah saya sampaikan. Yang kedua, do you usually. Kalian bisa menggunakan kata always dan usually. Kemudian, poin yang kedua, now we know to state my habit. Kalian bisa mengucapkan bagaimana menyatakan kebiasaan kalian. Kalian bisa menggunakan kata I always bla 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 atau I usually bla bla bla. Dan yang ketiga, to state someone else's habit, yaitu untuk menyatakan kebiasaan orang lain. Kalian mengatakannya she always bla 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 dan he usually bla bla bla. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar meskipun dalam keadaan online. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa membuat video-video yang menarik di kemudian hari. I'll see you again in the next video. Bye bye.